Nah, pada pertemuan kali ini Ustadz akan langsung menjelaskan biar videonya bisa pendek saja ya. Nah, fokus muatan pembelajaran IPA. Silakan catat materi-materi yang penting. Insya Allah besok akan kita cek kembali. Nah, hari ini pelajarannya tentang dampak pemborosan energi listrik. Nah, listrik sangat bermanfaat bagi kehidupan kita, terlebih pada era globalisasi seperti sekarang ini. Beberapa kegiatan manusia sangat bergantung pada energi listrik. Nah, dulu pernah Ustadz tanya di kelas sama Pian, di sini siapa yang bisa sehari saja tanpa memanfaatkan energi listrik. Nah, walaupun ada ternyata sangat susah gitu ya. Sekarang kita sudah tergantung sangat bergantung pada energi listrik. Nah, ketika terjadi pemadaman listrik, sebagian besar orang akan merasa terganggu. Nah, ketergantungan manusia terhadap listrik membuat manusia menggunakan listrik melebihi batas atau melakukan pemborosan. Pemborosan listrik dapat menyebabkan beberapa dampak negatif yang merugikan manusia. Nah, di sini ada 3 ya. Nah, sebenarnya dampak negatifnya banyak, bukan hanya ini. Cuma yang akan disampaikan pada pertemuan ini cukup 3 dulu. Nah, yang pertama dampak negatifnya adalah pemanasan global. Energi listrik yang digunakan hingga melebihi batas akan banyak menghasilkan energi panas. Nah, biasanya yang sangat terasa itu pada bohlam yang berwarna kuning. Nah, ya, lampu pijar gitu ya. Nah, itu kerasa banget. Tapi pada alat elektronik yang lain pun sebenarnya juga ada yang menghasilkan panas juga. Nah, jadi sebenarnya hampir semuanya gitu ya menghasilkan panas. Cuma kadang tidak terasa langsung gitu. Nah, energi panas dapat menyebabkan terjadinya pemanasan global. Nah, pemanasan global akan menyebabkan naiknya permukaan air laut, hilangnya gletser, dan meningkatnya intensitas cuaca ekstrim. Nah, gletser nih di sini nih ada dikatakan gletser. Nah, ini coba cari tahu di internet atau di YouTube atau tanya orang tua kalian. Nah, coba cari tahu apa itu gletser. Nah, besok akan Ustadz tanya. Ustadz tanya kepada siswa yang Ustadz pilih. Nah, kalau nggak bisa menjawab berarti ketahuan nggak belajar ya. Oke, lanjut. Yang kedua, sumber energi berkurang. Nah, sumber energi yang digunakan untuk menghasilkan energi listrik mayoritas berasal dari bahan bakar fosil. Nah, jadi kebanyakan sebenarnya bahan bakar fosil. Nah, sedangkan bahan bakar fosil ini adalah energi yang tidak dapat diperbarui. Semakin banyak penggunaan energi listrik, penggunaan bahan bakar fosil semakin besar. Akibatnya cadangan bahan bakar fosil akan semakin berkurang. Nah, walaupun ya di tempat kita ini PLTA ya, pembangkit listriknya menggunakan air. Nah, cuma tetap ternyata yang paling banyak sebenarnya mayoritas berasal dari bahan bakar fosil. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, karena tadi bahan bakar fosilnya tidak dapat diperbarui sehingga harus dihemat ya. Nah, kemudian yang ketiga, biaya pengeluaran membesar. Nah, ternyata dengan kita boros memakai listrik juga berpengaruh kepada pengeluaran yang semakin membesar. Nah, penggunaan energi listrik yang berlebihan mengakibatkan jumlah energi listrik yang terpakai juga semakin besar. Jumlah energi listrik yang terpakai dapat terlihat pada kWh meter. Nah, biasanya ada di rumah kalian tuh, biasanya di bagian depan rumah. Jika nilai kWh semakin besar, biaya listrik yang harus ditanggung juga semakin besar. Nah, jadi itu beberapa dampak negatif daripada pemborosan energi listrik. Nah, jadi harus hemat dong berarti ya. Nah, di sini coba dilihat pada rumah ini ya, ada rumah di sini kita lihat ada 4 ruangan. Oh, ada bagian atas di sini ya, kamar tuh. Kemudian ada juga ruang kerja, kemudian ruang keluarga, ada bagian dapur dan juga ada kamar mandi. Nah, dari ruangan-ruangan tersebut dapat dilihat ada pemborosan gitu ya. Nah, di kamar tuh padahal ini siang hari tuh bohlamnya masih menyala. Nah, itu termasuk pemborosan. Kemudian yang di ruang kerja tidak terlihat ya layarnya,
menyala atau komputernya menyala. Nah, berarti ini sudah termasuk usaha untuk menghemat energi. Kemudian yang di bawah ruang keluarga. Nah, ruang keluarga itu bohlam juga menyala. TV juga menyala padahal nggak ada yang nonton. Kemudian di sana ada speaker apa tuh? Nah, di situ lambangnya sedang mengeluarkan suara. Nah, ini juga termasuk pemborosan. Nah, kemudian di dapur kayaknya sudah irit ya. Kemudian di kamar mandi juga irit. Jadi tidak ada alat elektronik yang digunakan. Nah, jadi salah satu cara menghemat adalah dengan tidak menggunakan peralatan elektronik jika sedang tidak dipakai gitu ya. Seperti televisi jangan dinyalakan kalau nggak ditonton gitu dan lain-lain juga. Nah, di sini coba dilihat ada poster tentang menghemat energi. Nah, ada tugas untuk kalian membuat poster, insya Allah sebentar saja. Nah, silakan kalian bikin sekreatif mungkin. Nah, temanya tentang menghemat energi, terutama energi listrik. Boleh mau mengikuti gambar ini sama persis boleh. Kalau mau sesuai kreasi juga boleh. Nah, besok ya dikumpul ya. Baik, Ustadz akhiri pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.